Bayangin dulu, lu seorang polisi 10 tahun ngabdi, tiba-tiba dituduh ngebunuh partner lu sendiri, lu bakal ngelawan atau malah nyerah? Di awal cerita diperlihatkan Denny Roman, sang aktor utama dari film ini. Beliau ini adalah anggota polisi spesialis interogasi dan negosiasi kriminal dengan beberapa reputasi terbaiknya dari sekian banyak kasus yang ia tangani. Kemudian ini ada Ned, rekan polisinya. Mereka berdua saling kenal dan bersahabat sejak lama. Diperlihatkan di awal film ini mereka berdua bersama tim polisi yang lain sedang menangani sebuah kasus penyanderaan. Dan tidak butuh waktu lama, dengan kepandaian dan kepiawaian berbicara, Denny berhasil menipu daya si tersangka. Hingga akhirnya tersangka berhasil dipekuk oleh tim sergap. Kemudian pada malam harinya, tim dari kepolisian mengadakan sebuah pesta kecil-kecilan keberhasilan mereka. Di sana nampak lengkap anggota bersama dengan masing-masing pasangan mereka. Semua personil nampak mengucapkan selamat atas keberhasilan Denny tadi siang. Namun nampak seorang personil yang mengucapkan selamat juga pada Denny. Namun dengan ekspresi yang berbeda, nampak tidak ikhlas. Lebih seperti iri atas keberhasilan Denny. Orang ini bernama Beck. Kemudian masih di dalam pesta, Ned menghampiri Denny untuk mengajak Denny mengobrol, yang nampaknya obrolan ini begitu rahasia, sehingga mereka berdua menjauh dari keramaian dan masuk ke dalam mobil Ned. Di sana ternyata Ned menceritakan hal yang membuat Denny terkejut, bahwa Ned mengetahui rencana persengkongkolan teman-teman satu tim mereka tentang penggelapan dana pensiun polisi yang bernilai jutaan dolar. Namun belum selesai obrolan mereka, tiba-tiba datang seorang kawan, mengetuk keras kap mobil Ned, bilang pada Denny jika Denny sedang dicari oleh istrinya yang bernama Karen. Kemudian, singkat cerita pada malam berikutnya saat Denny baru beristirahat bersama Karen, terlihat mereka sedang bermesraan. Tiba-tiba bergetarlah alat pesan milik Denny yang dalam isi pesan itu ternyata Ned ingin mengajak Denny untuk bertemu pada malam itu juga. Tanpa babi bu, Denny pamit pada Karen untuk menemui Ned. Singkat cerita, Ned yang sudah menunggu Denny di sebuah taman dekat danau tiba-tiba mendekat seorang pria yang tanpa curiga Ned mengira pria ini adalah Denny. Namun, tiba-tiba pria misterius ini menembak Ned yang akhirnya membuat Ned tewas di tempat. Terlihat pria tadi kemudian membuang pistol yang digunakan ke dalam danau. Tak lama kemudian, Denny pun sampai. Namun betapa kagetnya Denny melihat sahabatnya yang sudah bersibah darah tak bernyawa. Tanpa pikir panjang, Denny pun langsung masuk mendekati jenazah Ned, mencoba untuk memeriksa sekitar, namun nampak mobil polisi di saat itu juga tiba. Dari situ, Denny langsung dibawa ke kantor polisi. Singkat cerita, setelah peristiwa tadi malam dan dari hasil laporan kejadian oleh polisi yang memergoki Denny, akhirnya tim penyelidik datang ke rumah Denny bersama Provos yang bernama Nibium, Frost atasan Denny, dan juga Beck, orang yang tadi saya sebut, yang nampak selalu iri pada keberhasilan Denny. Mereka menyampaikan jika senjata yang digunakan tersangka penembak Ned ditemukan di danau dekat kejadian, yang ternyata pistol tadi adalah pistol polisi yang hilang saat Denny menangani sebuah kasus berbulan-bulan yang lalu. Dan tidak hanya itu, ternyata tim penyelidik juga menunjukkan sebuah cetak rekening yang bernominal besar, namun tidak jelas dari mana, yang membuat bukti-bukti mengarah kuat pada Denny. Dari situ kemudian Denny dibawa ke kantor untuk diminta lencana miliknya dan juga senjata inventarisnya. Denny pun masih tidak percaya dengan kejadian ini dan merasa tidak terima dengan pengkhianatan mereka. Namun dia tidak bisa membela diri karena bukti-bukti sangat kuat mengarah kepadanya. Denny pun keluar ruangan dengan rasa penuh kecewa yang begitu besar dan rasa penasaran entah siapa yang tega membunuh Ned dan juga menjebak dirinya. Dari ruangan itu terlihat sudah menunggu istrinya di luar kantor. Tiba-tiba Denny menyuruh istrinya untuk pulang terlebih dahulu karena Denny harus bertemu seseorang. Istrinya pun setuju, namun tidak tahu apa yang akan Denny dilakukan atau siapa yang akan dia temui. Ternyata Denny menuju ke ruangan Tuan Nibium, si propos polisi yang datang ke rumah Denny waktu itu. Karena dia ingat saat mengobrol dengan Ned terakhir kalinya, di dalam mobil Ned ia mengucapkan nama Nibium. Dari situ kemudian Denny bermaksud mencari kejelasan secara pribadi kepada Tuan Nibium. Tanpa mengetuk pintu, Denny masuk secara paksa, yang saat itu di dalam ruangan ada asisten pribadi Nibium dan juga tamunya yang bernama Rudy.